Oke, di sini saya Meratus Muratul Khairiyah, NIM 095 ingin menjelaskan tentang menangkal radikalisme dan separatisme dan terorisme dengan Pancasila. Nah, tindakan separatisme dan radikalisme yang terjadi di bagian timur serta bom bunuh diri di Makassar ini OPM, dia itu mau melepaskan setelah Papua merdeka. Terus yang ini bom bunuh diri di Makassar. Nah, di Indonesia dia itu tercatat hingga saat ini itu kan pulaunya kan berjumlah 17.000 sebagai negara yang besar. Nah, Indonesia itu memiliki ideologi yang mampu menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara lahir berdasarkan nilai-nilai budaya dari Indonesia sendiri, yang dimana walaupun demikian hal tersebut itu nggak selamanya berdampak positif bagi Indonesia. Satu di antara dampak negatifnya itu paham-paham atau ideologi radikal yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia, yang dimana hal itu bisa menyebabkan negara Indonesia berbentuk kepulauan, juga memperbesar peluang terjadinya separatisme. Jadi karena ideologi Pancasila itu nggak dari dalam bangsa Indonesia sendiri itu nggak memungkinkan itu tuh bakal bernilai positif, karena paham-paham kayak radikalisme itu gampang banget masuk ke Indo. Nah, daerah yang merasakan ketidakpuasan atas pembangunan yang dilakukan pemerintah serta tidak setuju menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dapat dengan mudah memisahkan diri dari Indonesia. Contohnya kayak Papua tadi. Nah, maksudnya paham-paham radikalisme serta peluang separatisme merupakan dua bentuk ancaman besar disintegrasi bangsa yang muncul sebagai konsekuensi dari negara kepulauan serta ancaman bagi Pancasila sebagai ideologi Indonesia, di mana tercatat Indonesia itu telah mengalami berbagai gerakan separatisme di berbagai daerah dalam sejarah. Salah satu gerakannya itu OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Nah, dulu sebenarnya selain Papua itu ada yang namanya Aceh, gerakan Aceh Merdeka. Itu tuh dia itu juga pengen memisahkan diri gitu dari Indonesia, yang dimana itu kejadiannya sebelum tsunami. Tapi karena ada tsunami waktu itu, akhirnya Aceh itu tidak jadi melepaskan diri dari Indonesia, padahal itu benderanya sudah ada. Itu contoh lainnya. Nah, ini adapun gerakan radikalisme seperti aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Dia merupakan satu bukti bahwa radikalisme atau ideologi radikal itu masih ada dan akan menjadi bom waktu yang terus menghantui negara jika tidak ditangani dengan serius hingga ke akar-akarnya. Pernah juga ada kejadian kayak teroris, dia Islam bercadar yang melakukan bom bunuh diri, di mana itu juga mencoreng agama Islam yang ada di Indonesia. Itu juga salah satu paham dari radikalisme. Terus gimana peran Pancasila dalam menghadapi separatisme dan radikalisme, ataukah Pancasila hanya sebagai simbol belaka? Kira-kira gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, itu pemerintah itu lebih lebih aware lah, atau lebih serius dalam menghadapi masalah ini. Contohnya sendiri mungkin kita bisa memberikan pemahaman lebih dalam, lebih awal tentang Pancasila itu sendiri. Contoh sendiri, dulu itu sempat ada yang ceritanya contoh pemahaman yang bentuk palu sama palu sama arit. Palu sama arit tuh. Ya itu dah, Sartai Merah itu. Nah, dia tuh mengenalkan ideologinya itu dari mana? Dari sekolah, dari saat TK. Nah, kenapa? Soalnya saat TK itu kita lebih mudah untuk menyerap informasi. Oleh karena itu, pemerintah tuh harus ngasih solusi yang dimana solusinya itu lebih menjelaskan atau lebih menunjukkan Pancasila di rentang umur yang lebih masih bawah, bukan malah ngasih tahu sekarang yang dimana orang dewasa itu kan pemikirannya lebih luas kan. Nah, daripada anak kecil. Seperti itu sih dari aku. Nah, kira-kira dari masalah itu kalau misalnya nggak ditangani nih, kalau misalnya masalah itu terus diabaikan, itu kira-kira akibat yang muncul itu
Yang pertama ada disintegrasi bangsa, di mana radikalisme dan separatisme merupakan ancaman langsung terhadap keutuhan NKRI. Jika dibiarkan, kedua paham ini dapat mendorong semakin banyak wilayah atau kelompok masyarakat untuk melepaskan diri dari Indonesia. Yang kedua itu ada isolasi internasional, di mana negara yang dianggap tidak aman karena maraknya radikalisme dan separatisme bisa dikucilkan secara internasional, di mana itu akan berdampak pada hubungan diplomatik dan ekonomi, termasuk pariwisata, perdagangan, dan investasi asing. Bayangin kalau investasi asing itu keluar dari Indonesia, maka itu akan menyebabkan ekonomi Indonesia turun, termasuk dari IHSG-nya. Kemudian solusinya, yang pertama ada penguatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, di mana pendidikan yang berlandaskan Pancasila harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda, di mana nilai-nilai seperti toleransi, cinta tanah air, dan semangat kebinekaan itu perlu ditekankan melalui kurikulum, kegiatan sekolah, serta pelatihan karakter. Itu juga mencegah salah satu permasalahan yang tadi dibilang Reza, bahwa paham-paham kayak gitu tuh bisa disebarkan dari kita kecil. Maka dari itu solusinya juga harus ditekankan dari kita dini. Terus yang kedua ada pendekatan kultural serta dialog inklusif. Sila ketiga Persatuan Indonesia itu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Oleh karena itu penting untuk melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam dialog terbuka guna menyelesaikan konflik dan membangun kebersamaan. Nah, pendekatan kultural itu akan lebih diterima oleh masyarakat lokal karena menghormati nilai-nilai tradisi yang mereka anut. Biasanya orang dari pelosok yang masih pelosok itu susah gitu untuk melepaskan diri dari tradisi nenek moyang mereka. Nah, sampai di bagian penutup, radikalisme dan separatisme itu merupakan dua ancaman serius yang dapat merusak keutuhan bangsa Indonesia jika dibiarkan berkembang tanpa penanganan yang tepat. Sebagai negara kepulauan dengan keberagaman yang tinggi, Indonesia harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjadikan Pancasila sebagai pijakan utama dalam setiap aspek kehidupan. Jadi karena itu seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, tokoh masyarakat, pendidik, itu hingga generasi muda harus bersinergi nih dalam memperkuat pendidikan ideologi, membuka ruang dialog, serta menciptakan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Em. Member baru. Kamu di situ. Buka. Dek, buka. Ini gimana keluarnya? 05 06 10 10 duluan. 05 06 10